dengan kita. Bagaimana besar, besar. Jangan malu-malu Bapak, saya besar, 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 besar. Gimana? Tuhan kita besar, besar. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak-bapak. Puji Tuhan. Di tengah pujian ini barangkali ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Monggo saya persilahkan. Tuhan besar buat kita, Tuhan baik buat kita. Tentunya kita sudah mengalami banyak hal yang baik dari Tuhan. Mungkin akan di-sharingkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita. Saya persilahkan. Raja Daud adalah raja yang besar. Dia diurapi Tuhan. Karena dia suka memuji Tuhan. Dia suka bermasmur bagi Tuhan. Bahkan dia suka menari bagi Tuhan. Bapak-bapak mau seperti Raja Daud? Haleluya. Yang mau seperti Raja Daud katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ajak berdiri, kita akan menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Amin. Kita akan senangkan Raja di atas segala raja.
Saya yakin Tuhan kita disenangkan oleh pujian kita. Dan urapan Tuhan akan turun buat kita semua. Masih ada yang mau menyaksikan kekurangan Tuhan? Oke, kalau tidak ada, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak-bapak, kita sebagai seorang suami, bahkan kita juga sebagai seorang ayah dari anak-anak kita, tentunya kita banyak mengalami tanggungan ya yang harus kita hadapi. Salah satunya barangkali adalah kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Namun seringkali banyak hal yang terjadi. Tentunya ketika semuanya lancar, kita akan dengan mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tetapi ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin akan sulit kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bersyukur bagi kita ketika saat ini kita datang di tempat ini, artinya bahwa kita memilih untuk berdiam diri di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan tetap baik buat kita dan Tuhanlah yang akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Biarpun musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita, akan selalu berganti. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Terima kasih. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Engkau menolong dalam hidup kami Tuhan. Ya, selalu menolong kami. Sekalipun dalam hidup kami sebagai keluarga rumah tangga, kami menghadapi musim yang selalu berganti. Kami menghadapi musim yang tidak menentu dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu menolong kami, yang selalu memelihara kami. Engkau mengenyangkan kami, Engkau pelihara kami dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Malam hari ini dalam perhimpunan persekutuan kaum pria, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami menjadi kepala-kepala rumah tangga yang dapat memimpin, membawa rumah tangga kami, keluarga kami, untuk dapat melihat karya-Mu, untuk dapat melihat pertolongan-Mu, rencana-Mu dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan Engkau urapi, Engkau senantiasa sempurnakan. Dan biarlah lewat pujian kami hati-Mu disenangkan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan ya. Bersyukur kalau malam hari ini di minggu yang terakhir, ya hari Kamis yang terakhir di bulan yang ke-7 ini, kembali Tuhan boleh mempertemukan kita, para pria-pria yang diberkati, para pria-pria yang menjadi wakil Allah, yang menjadi partner Allah dalam setiap rumah-rumah tangga kita. Berterima kasih kepada Tuhan melalui Bapak Gembala, ya mempercayakan kepada Departemen Koinonia untuk mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah kaum pria saat ini. Nah Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, ya ketika pemimpin pujian tadi katakan bahwa kita ini adalah pria, ya memang benar kita pria ya. Kita adalah pria dan pria ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Nah firman Allah katakan bahwa kita ini adalah imam-imam. Sebagai imam kalau kita belajar daripada tabernakel, ya imam ini punya tugas khusus. Dan tugas yang dipercayakan kepada imam itu bukanlah tugas yang sembarangan. Karena imam ini punya tugas ya dari beberapa hal. Dia ada memiliki tugas mempersembahkan korban. Dia punya tugas untuk berdoa. Ya, dan imam ini punya tugas untuk memberkati. Artinya ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berbicara, tugas imam ini menyampaikan firman atau menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Nah dan tugas ini saya katakan bahwa bukanlah tugas yang mudah. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari tabernakel, sebagai seorang imam dia harus benar-benar memiliki satu kehidupan yang layak, satu kehidupan yang sungguh-sungguh kudus. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan berfirman, ketika dia menghadap Tuhan, persembahannya dan doanya didengar oleh Tuhan. Nah kita ini sebagai imam-imam
Ya, kita punya tanggung jawab untuk kita ini menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, dan juga pemimpin yang dapat didengar, yang dapat menjadi panutan bagi keluarga, baik terhadap istri maupun terhadap anak-anak kita. Nah, malam ini kita akan belajar sebagai seorang pemimpin. Ada satu hal yang harus ada dalam hidup kita. Karena sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau sebagai kepala rumah tangga yang tidak mau mendengarkan nasihat. Atau dengan kata lain, kita menjadi pemimpin yang sesuka hati kita. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki satu sikap hati, satu perbuatan, satu tindakan yang bijaksana. Ya, bijaksana di sini bukan berarti kompromi. Nah, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Musa. Ya, dalam kitab Mazmur ini bukan saja hanya Daud yang menuliskan kitab ini, tetapi ada beberapa tokoh Alkitab, ada beberapa orang yang Tuhan pakai untuk menuliskan Mazmur ini. Ada Salomo yang menuliskan, ada Daud, bahkan juga ada Musa. Ya, bahkan juga beberapa bani atau kelompok-kelompok orang yang ditugaskan oleh Tuhan sebagai pemuji, penyembah. Mereka juga ada hal-hal yang mereka tulis dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 90 ini sekali saya katakan adalah ayat atau suara Tuhan yang dituliskan oleh Musa. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama ayat pembuka di malam ini. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada satu ungkapan doa yang dinaikkan oleh Musa. Kita tahu bersama Musa ini adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa orang-orang Israel di tanah perbudakan menuju kepada satu janji Allah, yaitu ke Kanaan. Nah, dalam doa ini Musa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung hari-hari ini bukan berarti kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan selanjutnya, tidak. Tetapi kalau kita membandingkan satu terjemahan, ada beberapa terjemahan yang bisa menjadi referensi, perbandingan, supaya kita lebih dapat memahami ayat ini. Ya, dalam satu terjemahan dalam BIMK, ya bahasa Indonesia masa kini, itu dituliskan begini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari ini. Bahasa Indonesia masa kini memberi satu pengertian. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Dalam firman Allah yang hidup, ajar kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Ya, bahkan dalam terjemahan yang lain bicara tentang ajarlah kami betapa singkat umur. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari ini, bukan menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Tetapi di sini doa daripada Musa, ya dia katakan bagaimana supaya dia ini menjadi orang, sadarkan. Menghitung hari ini artinya memberikan kepada pengertian betapa hari-hari yang dia jalani ini adalah hari-hari yang singkat. Nah, dengan hari-hari yang singkat ini, pemazmur katakan dengan singkatnya hari ini membawa mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan,
menjadi bijaksana itu adalah satu hal yang harus ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau melihat arti bijaksana, pengertian daripada bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budi, ya, pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikiran serta pandai dan hati-hati, ya, apabila menghadapi kesulitan. Nah, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita harus memiliki sikap hati yang bijaksana. Karena apa? Kalau kita sebagai seorang pria pemimpin tidak memiliki hati yang bijaksana, maka saya bisa membayangkan dalam keluarga itu pasti tidak akan ada yang namanya keharmonisan. Ya, arti bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budi. Ya, kalau kita tidak punya kebijaksanaan sebagai kepala rumah tangga, contoh kecil, ya, anak minta, "Pak, saya mau punya sepeda motor." Sedangkan usia anak itu masih anak usia SD. Kalau kita tidak punya pikiran atau hati bijaksana, oh ya nanti papa belikan. Ya, kalau orang bijaksana, dia tidak akan dalam pikirannya karena selalu menggunakan akal budi, artinya dia bisa menjawab alasan. Ya, kalau dia berikan sepeda motor, oh ya tak kasih. Tapi kira-kira anak usia SD sudah pantas, sudah layak enggak untuk dikasih sepeda motor? Belum ya. Secara hukum negara belum boleh. Karena anak yang bisa mengendarai kendaraan bermotor setahu saya itu 17 tahun ke atas ya. Nah, tahu sekarang sudah ada perubahan atau belum. Tapi pada kenyataannya anak 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun di jalanan sangat banyak, benar ya? Apalagi jam-jam berangkat sekolah. Bapak-bapak yang biasa ngantar anak-anak, kira-kira kalau waktu pagi banyak orang dewasa di atas sepeda motor atau lebih banyak anak-anak? Anak-anak ya. Nah, kalau kita tidak bijaksana kita akan, oh ya tidak apa-apa. Mungkin kita berpikir enaknya kita. Yo tidak apa-apa tak kasih daripada saya nganter. Tapi kalau kita melihat sebagai pria yang bijaksana tidak akan memberikan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir secara benar, ini belum masuk pada kategori orang yang sudah akan menerima yang namanya surat izin mengemudi. Nah, sebagai pria yang bijaksana, ketika jawaban dijawab tidak, tentunya ada alasan. Nah, pria yang bijaksana adalah pria yang ketika memberikan jawaban kepada anak yang belum mengerti, akan selalu ada yang namanya penjelasan. Karena jujur bapak-bapak, kita punya anak-anak. Dan anak-anak zaman sekarang di usia kami ini adalah anak-anak yang kritis. Mungkin zamannya Pak Wiono, anaknya masih yang sekarang sudah punya anak lagi. Mungkin ketika dikasih tahu, jangan, oh iya manut, tanpa bertanya. Benar Pak ya? Kalau sekarang kritis. Ketika dikasih tahu, jangan, dia akan bertanya, alasannya apa? Kok enggak dikasih? Nah, kalau kita punya kebijaksanaan, kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Karena tanpa penjelasan, anak-anak sekarang itu mereka tuh akan tetap berpikir, oh orang tua saya ini jahat. Karena apa? Tidak ada penjelasan. Nah, jadi dikatakan kita harus memiliki hati yang bijaksana. Karena hati yang bijaksana ini dikatakan akan membawa kepada kita kehidupan yang berkemenangan. Ada sebuah ilustrasi yang saya pernah baca dan saya sempat menuliskan di tempat ini. Ya, bagaimana ada seorang ayah ya, ketika dia hidup dengan kedua anaknya, sebelum meninggal, si bapak ini atau ayah ini dia membagikan sejumlah uang kepada anaknya. Dan ketika dia kasih uang kepada anaknya, dia berpesan begini, gunakan uang ini baik-baik. Ya, dia katakan jadikan uang ini sebagai modal usaha supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Jadi dalam surat wasiatnya, gunakan uang ini baik-baik.
Jadikan uang ini sebagai modal supaya engkau melakukan sebuah usaha dan engkau berhasil. Tetapi ada satu pesan lain dia katakan, tetapi ingat pesanku ini, janganlah sampai kepalamu kena sinar matahari. Jadi pesannya ini kalau saya baca ini tidak dijelaskan kenapa ya. Tetapi janganlah kepalamu kena sinar matahari. Waktu bapaknya itu meninggal, ya anak-anak ini mengingat pesan ayahnya. Anak yang pertama setiap hari datang dan pulang ke tempat usaha dengan membawa payung. Jadi anak ini setiap pagi berangkat ke tempat usahanya dia bawa payung. Nah dia berusaha melindungi kepalanya karena apa? Karena pesan dari bapaknya, jangan kepalamu ini kena matahari. Dengan demikian engkau akan berhasil. Ini dalam tangkapan anak ini yang pertama. Tapi kenyataannya anak itu tidak berhasil, melainkan usahanya bangkrut. Ada yang salah enggak? Enggak salah ya. Kan kepalanya enggak boleh kena matahari. Tapi waktu dia berangkat, dia bawa payung. Nanti kita akan lihat apa yang membuat dia tidak berhasil. Nah anak yang kedua berbeda dalam memaknai pesan ayahnya. Ketika dia melihat adiknya, ya saudaranya, dia tidak beli payung atau pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan setiap hari, dia datang pagi-pagi buta dan sorenya, ya dia sebelum dia pulang, dia selesaikan semua pekerjaan dan dia tidak pulang waktu matahari masih ada. Dia pulang waktu matahari sudah terbenam. Nah singkat cerita, anak ini berhasil. Nah apa yang menjadi kesalahan anak pertama? Ternyata anak yang pertama ini salah memaknai arti kepala jangan kena matahari. Jadi dia berangkat kerja pakai payung. Tidak salah, tetapi kalau kita lihat kalau pakai payung berarti matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit berarti bangunnya bangkong. Nah di situ kesalahannya. Kenapa dia tidak berhasil? Karena sering bangkong. Anak yang satunya dia berdatang pagi-pagi, pulang malam supaya tidak kena matahari. Artinya apa? Anak ini punya yang namanya kerja keras. Nah memaknai arti ini kita lihat bahwa ketika kita mendapatkan sebuah pesan kita harus benar-benar yang memaknai apa pesan itu. Nah sebagai kepala rumah tangga ada pesan Tuhan kepada kita. Ajarlah kami. Kata ajar di sini berarti kita ini dididik. Karena seringkali kita belum mengerti. Seringkali kita ini masih tidak mengerti dan tidak tahu betapa singkatnya hidup kita. Makanya dalam Efesus katakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari inilah adalah hari yang jahat. Untuk kita bisa bijaksana kita harus mengerti betapa singkatnya hari-hari kita. Dalam rumah tangga kenapa kita bijaksana? Karena kita ini pemimpin yang dikaruniakan Tuhan sebagai jiwa pemimpin. Nah kalau kita tidak punya kebijaksanaan dalam sebuah rumah tangga, maka kita akan salah melangkah. Nah Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita semua, khususnya malam hari ini pria, memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hidup apalagi sebagai seorang pemimpin. Nah orang yang bijaksana itu adalah orang yang kalau kita lihat identik dengan pengetahuan tinggi, identik dengan pintar. Identik orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu bijaksana. Karena ada banyak juga orang-orang pintar tapi mereka tidak bijaksana. Nah malam ini kita akan melihat bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Orang yang bijaksana sekali lagi adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan kemudian mengetahui tindakan apa, tindakan terbaik untuk dilakukan. Nah dalam rumah tangga kita harus punya hal demikian. Memandang hidup dari sudut pandang Allah. Supaya apa? Sebagai pemimpin ketika kita punya hati yang bijaksana. Yang melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah.
Saya percaya rumah tangga kita ini pasti akan diberkati. Amin. Nah, jadi pertanyaannya begini. Bagaimana kita ini menjadi orang yang bijaksana? Bukan menurut dunia, tapi menurut firman Allah. Menurut dunia, orang bijaksana itu harus pintar. Tapi menurut Alkitab kita akan melihat. Supaya kita ini menjadi orang yang bijaksana. Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1. Amsal pertama ayat yang ke-1, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi orang bijaksana, Alkitab mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan di sini artinya menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan ini artinya mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Dan hanya kepadanya lah kita meminta hikmat. Jadi bijaksana menurut Alkitab adalah hidup ini. Adalah hidup yang harus takut akan Tuhan. Sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga, kita harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan takut akan istri. Ya. Ada banyak pria-pria kalau saya mendengar dari seseorang atau mereka bercerita, wah, kadang-kadang guyon. Kok nak teko ibadah? Ada yang nyeletup, wedi karo bojone. Ya, takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati. Ya, bukan berarti takut akan istri. Bukan berarti saya mengajarkan bahwa kita tidak boleh, bukan takut ya, tetapi lebih pasnya apa ya, menghormati, menghargai istri ya. Dalam hal-hal tertentu kita perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri maupun anak-anak kita. Jangan kita sebagai pria ini anti akan teguran dari anggota keluarga kita. Orang yang bijaksana ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan ini akan membawa kita untuk menjauhkan diri dari dosa, bahkan membenci dosa. Jadi untuk kita bijaksana harus memiliki hidup takut akan Tuhan yang akan membawa kita sebagai pria tidak melakukan dosa atau menjauhi dosa, bahkan membenci dosa. Kenapa? Kalau pria ini dalam rumah tangganya takut akan Tuhan dan menjauhkan dirinya dari dosa, maka anak-anak dan istri kita pasti akan menikmati anugerah yang luar biasa. Amin. Ya, ketika tadi saya nampung air di bak, ya waktu nampung air di bak, kok saya lihat loh, kok yang saya tahu ini tandonnya itu bersih. Tetapi kenapa embernya ini kok tiba-tiba kotor airnya? Saya coba melihat apa yang membuat air ini kotor. Ternyata selangnya itu sudah banyak lumut. Nah, dari saya dapat mengambil sebuah pelajaran begini. Dari Tuhan itu ketika dia salurkan itu berkatnya baik, utuh, bersih. Tapi kenapa sampai di ember? Dan saya menggambarkan begini. Ya, saya hanya menggambarkan. Bak penampungan atau tandon itu sumber dari Tuhan. Kemudian disalurkan untuk ditampung di sebuah wadah. Nah, wadah itu saya boleh gambarkan keluarga. Nah, waktu air itu masuk ke ember atau berkat Tuhan itu dialirkan. Dari Tuhan tadi saya katakan apa? Bersih. Tapi kenapa sampai di ember itu jadi kotor? Karena ternyata selang ini banyak lumutnya. Dan saya gambarkan selang itu saya sebagai pria. Nah, kalau pria ini sudah ada dosa, sudah ada yang namanya kejahatan, yang tentunya ketika sampai di ember yang bawah itu, kenapa kotor? Artinya kenapa tidak maksimal? Karena dari saluran ini sudah ada yang tidak benar. Jadi kalau mau keluarga kita itu, istri dan anak-anak kita itu mengalami berkat Tuhan. Berkat di sini bukan bicara saja keuangan atau harta benda. Tapi kalau kita ingin menikmati kedamaian sukacita, kita sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi kepala,
harus punya hidup takut akan Tuhan. Amin. Waktu saya langsung dari keran langsung ke embernya, loh kok bersih? Ternyata permasalahan itu ada di selangnya. Jadi sekali lagi, kalau selang ini yang saya gambarkan sebagai diri kita, punya kesalahan, punya dosa, kejahatan, itu akan berdampak pada rumah tangga kita. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi bijaksana, orang yang bijaksana itu selalu punya hati melekat kepada Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Atau untuk menjadi bijaksana. Jadi untuk kita bisa menjadi bijaksana, seperti katakan Tuhan ajar kami. Yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Punya penghormatan, penundukan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang untuk kita bijaksana harus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dan mencintai firman Tuhan. Sebagai kepala-kepala rumah tangga, harus senang untuk membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Pendeta Ishak Tulus katakan, seorang itu untuk bisa menerima dengan jelas harus mendengar pertemuan 6 kali. Nah kalau kita baru baca Alkitab 1 kali berarti belum nancap. Kami pun menyadari ketika kami membaca firman, menyampaikan firman itu bacanya itu bukan sekali. Bolak-balik. Tuhan apa maksudmu dalam ayat ini? Nggak bisa langsung baca, seret loh langsung ketemu. Nggak. Ya puji Tuhan kalau memang sudah langsung ketemu. Tetapi pada umumnya ketika kami mempersiapkan sebuah firman itu baca bolak-balik. Di saat baca bolak-balik Tuhan sementara taruh. 1, 2 dan seterusnya. Nggak langsung Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita sebagai kaum pria untuk jadi bijaksana harus mencintai firman. Amin. Bukan hanya di ibadah pria kita buka Alkitab. Bukan hanya ibadah raya kita buka Alkitab. Setiap hari kita buka Alkitab kita untuk membaca Alkitab. Sekarang tidak susah untuk baca Alkitab. Bapak-bapak mau jalan-jalan sementara, bapak-bapak nyetir bisa mendengarkan ayat Alkitab. Ya, karena sekarang sudah semakin canggih. Ya, saya juga menggunakan kecanggihan teknologi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa untuk kita gunakan membaca Alkitab. Nah saya jujur kalau baca kadang-kadang itu masih kurang nancep. Jadi yang saya lakukan apa? Tak cari di aplikasi itu ternyata ada yang namanya karaoke Alkitab. Karaoke Alkitab itu bukan nyanyi ya. Bukan waktu membaca pada mulanya Allah menciptakan langit. Bukan gitu ya. Jadi karaoke Alkitab itu Bapak bisa cari. Ada. Tapi mesti proses download dulu ya. Supaya ketika saya dengar itu saya gini. Oh iya saya sambil baca ya di Alkitab. Kemudian saya sambil dengar. Karena di karaoke Alkitab itu intonasinya itu seakan-akan orang itu ada di dalamnya. Salah satu contoh ya ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mereka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Di dalam ayat itu dikatakan begini, sekalipun kalau kita baca, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung dewa yang Tuhan buat itu. Dalam karaoke itu enak dengar. Dia katakan begini, sekalipun Tuanku tidak, sekalipun Allahku tidak menolong aku, maka kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Kira-kira kalau kita dengar seperti itu lebih enak, lebih nancap apa enggak? Makanya saya pergunakan hal itu. Baca Alkitab. Bukan karena pendeta harus baca. Tidak. Di Alkitab Tuhan tidak ngomong gini. Yang baca Alkitab itu pendeta saja. Tidak ada. Firman Allah katakan setiap kita itu harus senang membaca firman Tuhan. Karena hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi 2 hal saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kita bisa menjadi pria yang bijaksana dalam keluarga kita. Harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus melekat dan mencintai firman. Kalau mencintai firman itu rasa-rasanya kalau tidak baca 1 hari itu rugi apa enggak? Sebagaimana bapak-bapak mencintai istri.
enggak ketemu sehari, kira-kira kangen apa enggak? Kalau sudah cinta, sehari saja enggak ketemu, pasti nelpon. Yang di mana yang gitu ya? Atau panggilnya Mas atau Mbak atau Ko, Me di mana? Orang kalau sudah cinta, satu hari enggak ketemu, satu hari enggak ada kabar, pasti gelisah. Makanya cintailah firman Tuhan. Satu hari enggak baca, wes gelisah. Aduh ya. Jadi Bapak-Bapak kasih dalam Tuhan, kebijaksanaan dalam rumah tangga itu penting. Karena pemazmur katakan, kenapa dia katakan Tuhan ajar kami. Supaya kami berhati, karena hati yang bijaksana ini akan memagari kita. Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Hati yang bijaksana ini akan memagari kita supaya keluarga kita, rumah tangga kita senantiasa ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya mau katakan keluarga-keluarga kita dari Tuhan semuanya pasti diberkati. Tetapi kenapa kadang-kadang kita tidak bisa menikmati berkat dalam rumah tangga? Karena hati yang bijaksana tidak ada pada seorang pemimpin. Pemimpin kepala rumah tangga, mari miliki hati yang bijaksana. Ya. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi kita. Hati yang bijaksana ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika Salomo, Tuhan datang kepada Salomo. Salomo, mintalah apa yang engkau mau aku perbuat. Dalam doanya Salomo tidak minta kekayaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Salomo tidak katakan Tuhan berkati kerajaanku, tidak. Salomo tidak katakan Tuhan berikan saya harta yang banyak, tidak. Tapi dalam doanya Salomo katakan, ya dia katakan engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepada seorang anak. Ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang mengangkat hamba menjadi raja menggantikan ayahku. Sekalipun aku ini masih muda dan belum berpengalaman. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, ayat yang 9. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Dalam pengertian hati yang bijaksana tadi, arti bijaksana tadi ya adalah bagaimana dalam kamus besar katakan hati yang bijaksana ini menggunakan akal budinya, berpengetahuan, arif, tajam pikiran. Di dalam doanya Salomo katakan berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang, hati yang bijaksana. Dan terbukti ketika Tuhan berikan kepada dia hati yang bijaksana. Ketika dia diperhadapkan dua orang ibu yang engkel-engkelan, ini anakku, yang satu ngomong ini anakmu, ini anakku, bukan ini anakku. Salomo yang diberikan hikmat. Dan itulah hikmat yang luar biasa. Sehingga Salomo tahu mana ibu yang benar dan tidak. Jadi bijaksana pun ini mengandung pengertian. Kita bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Kalau dalam rumah tangga, kepala rumah tangga punya hati yang bijaksana. Sekali lagi rumah tangga kita akan rukun, damai dan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin firman Allah di malam hari ini. Dan bila kebenaran firman Allah ini terus membawa kita sebagai kepala-kepala rumah tangga untuk memiliki hati yang bijaksana. Dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu penting harus ada kepada kita sebagai kepala-kepala rumah tangga. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu
Tuhan. Kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Haleluya. Ini hati kami tak sempurna Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu dalam hidup kami. Dalam lagi katakan, ini hatiku ya Tuhan. Ini hati, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tulus dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ini hati kami yang tidak sempurna ya Tuhan. Kami rindu hati kami, hidup kami menjadi hidup, memiliki hati yang bijaksana dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Haleluya. Hatiku, amin, mengasihi-Mu. Hatiku hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku haleluya, haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kaum pria yang ada saat ini. Betapa perlunya kami mempunyai hati yang bijaksana. Ajar kami Roh Kudus untuk kami dapat memahami setiap isi hati-Mu. Seringkali manusia kami menuntut Engkau mengerti kami. Kedagingan kami selalu menuntut Engkau yang memperdulikan kami. Tapi malam ini kami belajar Tuhan, kami ingin mengerti isi hati-Mu. Kami ingin peduli akan Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Agar kami menjadi para imam, pria-pria yang hidup takut akan Tuhan. Yang menjauhi dosa, hidup di dalam kebenaran firman. Kami tidak sanggup sendiri, kami perlu Roh Kudus ada bagi kami. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami baca, menguasai pikiran, tingkah laku, tindakan kami, ucapan kami. Sehingga kami benar-benar hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah, bertata di atas pujian kami. Engkau berbicara lewat hamba-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami menikmati kekuatan sukacita yang luar biasa yang Engkau kerjakan di tengah-tengah persekutuan kami. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan hentar, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah yang sangat diberkati saat ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.